Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, para dewan juri yang terhormat dan para hadirin sekalian. Kembali nama saya Josh Nathanael Jawono dari Jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan hari ini saya bersama dengan Emir Gibraltar Faisal, Syakira Amira, dan Muhammad Candika yang akan mempresentasikan tentang ide PKM GT kami, yaitu Smart DM, Supportive Microchip Analyzation Response Technique for Diabetic Management sebagai langkah inovatif untuk manajemen diabetes. Tema ini kita angkat sebagai refleksi bagi kita bahwa ternyata di Indonesia penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang memiliki prevalensi yang tinggi. Sekitar 700 juta orang Indonesia setiap tahunnya menderita diabetes dan sekitar 1,5 juta masyarakat Indonesia meninggal karena penyakit diabetes. Hal ini menunjukkan tingginya prevalensi dan urgensi diabetes di Indonesia. Selain itu, yang kedua, biaya yang dikeluarkan setiap bulannya untuk menangani diabetes sangatlah mahal. Sekitar 40 US dollar dikeluarkan setiap orangnya, belum ditambahkan lagi dengan biaya kesehatan atau biaya makanan, dan hal ini menunjukkan bahwa biaya manajemen ini bisa ditingkatkan lagi efektivitasnya. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga kesehatan untuk menangani secara spesifik seperti dokter endokrinologi ataupun dokter umum yang secara spesifik menangani diabetes masih kurang di Indonesia sehingga terbatasnya aspek penanganan yang bisa dilakukan. Oleh karena itu kami melihat teknologi dan microchip sebagai salah satu inovasi yang dapat digunakan dengan tujuan mengetahui teknologi yang lebih efektif, yang kedua untuk mendukung institusi kesehatan, dan terakhir mendorong pengetahuan kepada masyarakat bahwa microchip dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengontrol pasien diabetes. Dengan itu, manfaat yang kami harapkan adalah menurunnya prevalensi kematian penderita diabetes di Indonesia karena aplikasi berbasis microchip yang kami sarankan kepada dokter dan juga pasien. Baik, terima kasih Jos. Saya akan menekankan apa yang sebenarnya menjadi dorongan fundamental kami dalam menyusun rancangan gagasan ini. Saya akan mengaitkannya dengan kondisi terkini yang ada di masyarakat secara global. Diabetes merupakan gangguan yang menyebabkan beban kesehatan sangat besar bagi masyarakat. Jadi berdasarkan studi, sejak tahun 1990 hingga 2017 terjadi peningkatan beban kesehatan secara signifikan yang disebabkan oleh diabetes, mulai dari angka insidensi, prevalensi kejadian, disability adjusted life year atau DALY, hingga angka kematian. Pada studi tersebut juga diproyeksikan bahwa pada tahun 2025, jika tanpa adanya intervensi ataupun manajemen yang efektif, tren positif peningkatan beban kesehatan akibat diabetes akan terus menaik secara persisten, yaitu sejumlah seperti yang tercantum pada layar. Secara eksplisit, prediksi situasi tersebut merupakan dorongan yang kuat bagi berbagai pihak untuk meletakkan fokus perhatian lebih pada isu diabetes ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai solusi apa saja yang pernah diterapkan. Terkait konteks pembahasan ini, saya akan merujuk pada 5 pilar utama penata laksanaan diabetes yang direkomendasikan oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI. 5 pilar tersebut adalah edukasi, perencanaan makan, latihan jasmani, intervensi farmakologis, dan juga pemeriksaan darah. Komponen-komponen tersebut merupakan hal yang sangat krusial dan vital dalam aspek manajemen diabetes, mulai dari ranah preventif atau pencegahan hingga pengobatan. Akan tetapi, pada realitas yang terjadi di masyarakat, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat penegakan dari 5 pilar ini. Selanjutnya, salah satu masalah utama yang terkait manajemen ini adalah terkait aspek edukasi. Edukasi dalam konteks ini adalah upaya untuk meningkatkan hidup sehat, untuk mencegah serta juga melaksanakan manajemen diabetes sesuai. Tapi berdasarkan situasi yang ada di lapangan, utilisasi atau pemanfaatan layanan kesehatan primer masih terhitung cukup terbatas dengan rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke puskesmas. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat, serta juga berimplikasi langsung dengan pilar-pilar manajemen yang lainnya. Dan tantangan lainnya adalah terkait dengan aspek pemeriksaan darah. Mekanisme mandiri saat ini yang umumnya diterapkan adalah menggunakan perangkat konvensional kadar gula darah yang memiliki berbagai macam kekurangan, antara lain tidak efektifan karena harus dilakukan secara berkala, rasa tidak nyaman atau sakit dalam pelaksanaannya, hingga adanya risiko infeksi jika menempuh prosedur yang tidak higienis. Selanjutnya, mengemas segala upaya strategi dalam manajemen diabetes, kata kuncinya atau kunci utamanya adalah manajemen mandiri. Menurut American Diabetes Association, kemampuan seseorang terkait manajemen mandiri dapat ditingkatkan melalui Diabetes Self-Management, Education, and Support. Ini merupakan rancangan program yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi diabetes yang diderita oleh dirinya. Dan kami berharap dengan mengintegrasikan kelima pilar manajemen diabetes serta mengedepankan konsep manajemen mandiri, kami harap dapat beban akibat diabetes pada masyarakat dapat menurun, sehingga gagasan inovasi tim kami yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini juga dapat berkontribusi dan juga mengoptimalkan hal tersebut. Smart DM adalah suatu solusi berupa perangkat yang mengintegrasikan microchip dengan ponsel pintar yang dapat digunakan untuk membantu para penderita diabetes dalam memantau kondisi dan sebagai aspek manajemen untuk penderita diabetes ini. Data microchip akan ditransmisikan ke ponsel pintar dan diproses pada aplikasi komprehensif dan solutif bernama Smart DM. Data ini akan digunakan untuk berbagai tujuan dalam aspek manajemen diabetes yang melalui berbagai fitur esensial, yaitu fitur halaman identitas pengguna, fitur pengingat level glukosa, fitur monitor atau pemantau gaya hidup, serta fitur
tanggap situasi darurat. Dan untuk menunjang kebutuhan manajemen penderita diabetes, kami mencanangkan model futuristik dari Smart DM ini dengan microchip yang mempunyai 4 kehebatan. Yang pertama ialah model energi yang terbarukan. Microchip kami juga mengintegrasikan gerakan kinetik dan thermoelectric generator serta menyimpannya dalam kapasitor penyimpanan energi sementara. Gerakan tubuh dan suhu tubuh para penderita sudah bisa menjadi sumber energi baru untuk mengaktifkan microchip ini hingga pemakaian waktu hingga 22 tahun. Setelah itu, terdapat tabung fungsional dengan elektroda sesuai dengan pemrograman fitur tertentu yang berfungsi memproses dan menginterpretasikan data tingkat insulin dan glukosa pada penderita diabetes ini. Untuk mengirimkan data pengguna Smart DM, kami menyediakan transmisi yang cepat menggunakan Bluetooth Low Energy yang dirancang untuk menggunakan perangkat memiliki konsumsi daya yang rendah karena transmisi data kecil dibandingkan dengan koneksi Bluetooth yang lebih klasik. Selain itu, kami juga menggunakan ketiga elemen model futuristik ini dilapisi dengan silikon yang sudah terbukti aman dari iritasi dan energi yang serta menghadirkan reaksi-reaksi sistem imun tubuh yang tidak yang berlebihan dan menyebabkan perburukan pada penderita diabetes. Selanjutnya, pada fitur-fitur utama Smart DM, kami juga menggunakan fitur personalisasi data setiap pengguna dan fitur pengingat. Kita tahu kalau misalnya dinamika insulin itu tidak stasioner, non-linear, dan berbeda setiap individu. Untuk itu, kami menciptakan komputer dipersonalisasi yang spesifik setiap individunya, yang kami juga mengintegrasikan tersebut dengan asimilasi data yang menggunakan model dengan nilai yang cukup akurat sebagai dasar intervensi untuk manajemen diri. Lalu apabila level glukosa melewati batas maksimum dan minimum, akan terpampang notifikasi pada layar handphone. Lalu pengguna akan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah yang lebih lanjut. Fitur utama Smart DM lainnya adalah pemantau gaya hidup. Kami menggunakan 2 elemen fitur lainnya dalam memantau gaya hidup ini lainnya, yaitu adalah rekomendasi makan memenuhi zat gizi yang bekerja sama dengan restoran dan layanan pesan antar dan menggunakan informasi yang lebih lengkap mengenai dosis zat gizi, khususnya glukosa pada suatu sajian untuk memenuhi kebutuhan gizi dari setiap pasien atau penderita diabetes. Kami juga menghadirkan aplikasi olahraga dan kebutuhan keseharian dari pengguna diabetes ini, serta pengingat waktu untuk bergerak secara rutin untuk penderita diabetes. Fitur-fitur yang terakhir dari utama Smart DM adalah penanggap situasi darurat. Hal ini terjadi ketika level glukosa pengguna mencapai batas minimum atau maksimum dan tidak menunjukkan perbaikan, akan ada tanda darurat pada penderita. Kami juga akan memperdengarkan di layar handphone tersebut, juga akan menggunakan nada dering sebagai pembantu dalam kondisi darurat untuk meningkatkan awareness dari keadaan sekitar, dan itu akan membantu dalam kondisi darurat dan menjadikan fitur unggul dalam mendukung program pemerintah dalam manajemen diabetes di Indonesia. Kami juga akan menemukan fasilitas kesehatan terdekat dan akan merujuk kepada puskesmas atau kesehatan primer lainnya. Untuk menggunakan Smart DM, ada alur yang perlu dipahami oleh pengguna. Yang pertama adalah injeksi microchip ke dalam tubuh, yang selanjutnya akan ada aktivasi dan sinkronisasi antara microchip dengan ponsel pintar, diikuti dengan asimilasi data dan pengiriman data, penerjemahan data yang dikirimkan oleh microchip ke ponsel pintar. Dengan data-data ini, pengguna dapat memanfaatkan fitur yang tersedia pada Smart DM untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan darurat. Selanjutnya, ada beberapa pihak terkait yang bisa diikutkan dalam mewujudkan aplikasi Smart DM, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian pemerintah, pihak swasta, tim developer, dan puskesmas. Peran dari masing-masing pihak dapat dilihat pada layar. Yang perlu ditekankan, kami juga akan mengikut sertakan puskesmas sebagai salah satu langkah untuk mendukung program pemerintah. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah strategis perwujudan Smart DM, mulai dari konsolidasi, inisiasi, kerjasama penelitian perangkat aplikasi, uji coba aplikasi, dan penyuluhan yang disertai pengawasan sebagaimana tercantum pada layar. Selanjutnya, kita sampai pada akhirnya, kesimpulannya adalah Smart DM dapat menjadi penanganan dalam prevalensi, keparahan, hingga komplikasi pada manajemen diabetes dengan tujuan utama menurunkan morbiditas dan mortalitas bagi bagian dalam manajemen diabetes di masa depan. Selanjutnya, berikut adalah referensi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Smart DM, solusi pintar, diabetes, untuk Indonesia.